Ada dua perintah Allah di sini terhadap orang-orang yang menyakiti kita dan keluarga kita dengan lisan mereka. Pertama, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Maksudnya jangan balas ucapan mereka dengan keburukan yang sama. Itu artinya sabar. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ida sudah melakukan itu, tidak membalas dengan keburukan. Insya Allah itu bagian dari kesabaran Mbak Ida. Apalagi ibunya, Masya Allah ini perempuan yang sabirah, perempuan yang sabar banget. Dan pasti ini perempuan istimewa. Walaupun orang gak melihatnya. Kan keistimewaan seseorang gak dilihat dari ilmu aja, tapi dari amalan-amalan rahasianya, termasuk kesabarannya. Ibunya Mbak Ida itu orang hebat loh, orang istimewa loh, karena beliau sabar sekali. Dan Allah bilang di surat Al-Baqarah 155, wabasyiris sabirin, sampaikan berita-berita gembira kepada orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wahjurhum, tinggalkan mereka. Jadi kalau Mbak Ida gak mau ketemu dengan mereka, karena gak mau semakin terusik, gak mau semakin terganggu, itu memang perintah Allah, wahjurhum. Dan itu bukan memutuskan silaturahim. Apalagi dia belum berubah. Setiap ketemu dia akan menyakiti kita dengan lisannya. Atau kadang-kadang kalau ketemu di depan dia baik-baik, tapi di belakang dia akan membicarakan kita. Ada tipe orang yang kayak gitu. Pas di depan tuh kayak manis banget, jadi ngorek-ngorek terus masalah kita. Tapi di belakang masalah itu dibicarakan, bahkan dibumbuin dengan fitnah-fitnah. Karena saya juga pernah kayak gitu. Di depan saya tuh kayak bagus banget ngomongnya, baik banget, kayak orangnya tuh respect banget sama saya. Jadi saya jadi nyaman kan ngobrol sama dia kan. Walaupun saya nggak pernah ngomongin rahasia saya, tapi lebih kayak sibuk apa sekarang, begini-begini, tinggal di mana sekarang, dan segala macam. Sebetulnya itu informasi yang kemudian dijadikan bahan untuk memfitnah, sombong, apalah segala macam. Ada tipe orang kayak gitu. Jadi ketemunya kita dengan dia banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya. Sehingga Allah bilang wahjurhum, tinggalkan mereka. Hijrah itu artinya pindah atau pergi atau tinggalkan. Jadi Mbak Ida, kalau itu kondisinya dan itu niat Mbak Ida untuk tidak ketemu dengan dia, itu bagian dari hijrah yang memang dianjurkan demi menjaga maslahat, supaya tidak muncul mudarat antara kita atau menjadi nambah dosa bagi dia. Kalau ternyata dia udah minta maaf, apakah ada kewajiban kita untuk selalu ketemu dia? Tergantung. Kalau dosanya berat banget, rasa sakit yang diberikan itu belum hilang sama sekali, atau masih ada tersisa di hati kita, tidak ada paksaan untuk kita harus langsung ketemu. Karena Nabi pernah sakit hati sama Wahsy. Karena kesalahan yang fatal, Wahsy pernah membunuh Hamzah. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi menerima Islamnya. Nabi memberi dia zakat dan berbagai macam kebutuhan dia. Tapi Nabi bilang gini, Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, menghindarlah. Kenapa? Apa Nabi masih dendam? Enggak. Apa Nabi tidak memaafkan? Memaafkan. Kenapa nggak mau ketemu? Setiap melihat Wahsy, Nabi teringat tentang Hamzah, dan itu semakin menyakiti perasaan Nabi. Luka itu butuh waktu buat sembuh. Meskipun kita sudah ikhlas, dia tetap butuh waktu untuk sembuh. Meskipun kita sudah memaafkan, dia tetap butuh waktu untuk sembuh. Maka biarkan dia sebentar sampai itu sembuh. Gak ada salahnya untuk menjaga jarak sampai kita bisa netralisir lagi. Gak bisa juga kita terlalu perfeksionis mengatakan, kan katanya udah dimaafin, kok gak mau ketemu? Kamu gak bijak ya memahami tentang perasaan. Karena makanya jangan gampang melukai orang terus minta maaf, melukai terus minta maaf. Memang segampang itu membolak-balikan hati? Gak segampang itu. Yang penting hati kita gak dendam. Yang penting kita nggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Soal luka itu butuh waktu, itu manusiawi. Baru disebut berlebihan kalau kita mengharapkan dia celaka. Kayak cerita tadi, masuk ke dalam truk molen. Itu namanya dendam, punya niat buruk kan gitu ya. Tapi kalau saya udah memaafkan dia, kalau dia minta maaf ya, saya udah memaafkan dia. Cuman saya kalau ketemu dia, ingat dulu ketika dia menghina ibu saya masih belum bisa menghilangkan rasa sakit dan sedihnya. Ya nggak apa-apa, butuh waktu. Minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah luka saya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Sampai nanti udah netral, baru balik lagi. Jadi Mbak Ida, gak apa-apa. Kalau Mbak Ida masih menjaga jarak dengan orang tersebut, bukan memutuskan silaturahim, hanya tidak mau muncul mudarat. Allahu a'lam.